Alur cerita The Gate Mystical Realms. Chapter 105. Peristiwa serupa terjadi di berbagai bagian kota. Bayangan misterius tampak seperti aliran hitam di bawah langit yang gelap ketika mereka melewati lorong-lorong yang dihuni dan mengalir menuju bagian barat kota. Namun, mereka terus menghindari pasukan patroli di sepanjang jalan mereka. Bangunan-bangunan di bagian barat kota Singhi adalah kumuh dan rusak. Mereka membentuk citra yang kacau dan kacau. Daerah ini sangat rentan terhadap invasi kaum barbar karena berdekatan dengan gerbang barat kota. Jadi, itu adalah daerah yang rawan perang. Bahkan, daerah ini telah dihancurkan dan dibangun kembali beberapa kali selama beberapa tahun. Situasi sedikit membaik ketika Yutai berkuasa dan menyelamatkan kota yang hancur itu. Namun, kebanyakan orang miskin tinggal di daerah ini. Karenanya, daerah ini telah menjelma menjadi daerah kumuh. Namun, daerah kumuh ini telah menikmati era perdamaian dan kebahagiaan selama 100 tahun terakhir. Namun, ketenangannya hampir hancur. Setengah jam kemudian, udara di dalam rumah kayu bobrok itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. 6 mayat terbaring di genangan darah di tanah. Namun, pemandangan yang paling keterlaluan adalah mayat seorang wanita berusia 30 tahun. Dia adalah satu dari 6 orang yang telah meninggal. Ada lubang di tenggorokannya, sebesar ibu jari. Tangan kanannya memegang tangan bocah laki-laki berumur 2 atau 3 tahun. Bocah itu sudah mati juga. Dia memiliki lubang serupa di tenggorokannya. Orang yang telah membantai mereka tampaknya kejam. Dia juga tampaknya cukup terampil dalam membunuh orang dengan cara ini. Dia telah memukul orang-orang ini sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak sempat meminta bantuan. 7 atau 8 orang dikumpulkan di dekat genangan darah. Mereka berdiri di sekitar seorang pria parubaya. Wajahnya tampak menyeramkan. Setiap orang memiliki ekspresi bermartabat di wajah mereka. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, bayangan seseorang melintas di pintu masuk. Seorang pemuda berkulit gelap dengan tubuh langsing memasuki rumah kayu. "Tuan Xiao, prajurit kita telah berkumpul di kota. Rumah-rumah orang biasa di sepanjang jalan telah dibersihkan." Pria parubaya itu mengangguk ketika mendengar kata-kata pemuda berkulit gelap itu. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering. "Waktunya hampir tiba di kita. Kirimkan perintah untuk berangkat." Sekitar 300 siluet muncul dari rumah-rumah tetangga dan menyatu seperti aliran air. Kemudian, mereka mulai bergerak menuju gerbang barat kota. Mereka semua memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka tampak bersemangat untuk bertarung, sedemikian rupa sehingga mata mereka tampak merah. Orang-orang ini mirip dengan manusia. Namun, mereka adalah orang barbar. Orang-orang barbar telah menangkap dan memperkosa perempuan manusia untuk melipat gandakan jumlah mereka dalam jangka waktu yang lama. Jadi, orang-orang barbar yang berpenampilan manusia ini adalah keturunan perempuan manusia. Orang-orang barbar telah dikirim berulang kali ke kota dalam 10 tahun terakhir untuk menyergap manusia. Orang-orang barbar menganggap garis keturunan mereka sebagai simbol kehormatan. Selain itu, mereka memperlakukan ras manusia sebagai budak dan hewan peliharaan. Bahkan, beberapa suku barbar bahkan suka memakan manusia. Orang-orang barbar yang berpenampilan manusia ini telah menderita diskriminasi serius sejak usia yang sangat muda karena mereka setengah manusia. Namun, mereka lebih membenci manusia daripada orang barbar. Karena itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka telah membantai penduduk daerah kumuh. Ada menara yang tinggi di sepanjang dinding barat kota Singhi, tingginya beberapa puluh kaki. Itu bisa menampung lebih dari 100 tentara. Para prajurit ini akan berputar bergiliran sepanjang waktu. 2 tentara ditempatkan di menara ini. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka. Mereka tampak bosan ketika mereka berjaga di luar kota. Tapi kemudian, mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, kegelapan di bawah tembok kota terganggu oleh obor yang mencolok. Kemudian, cahaya menyebar dan menutupi beberapa kilometer. Seluruh wilayah itu akhirnya dibanjiri lautan api. Cahaya berangsur-angsur naik ke langit dan menerangi tembok kota. Segera, seluruh tembok kota diterangi seterang siang hari. Beberapa prajurit barbar dapat dilihat di tengah-tengah lautan cahaya tanpa batas. Tubuh mereka ditutupi rambut. Mereka sepertinya mengenakan kulit binatang.
Mereka memegang senjata aneh di satu tangan, dan perisai besar di tangan lainnya. Masing-masing tingginya hampir 10 kaki. Mereka tampak sekuat binatang buas. Banyak dari mereka memiliki tato aneh yang diukir di berbagai bagian kulit mereka yang terbuka. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mata mereka menyala dengan keinginan untuk membunuh. Sebuah ledakan besar mengguncang bumi. Beberapa prajurit barbar membentuk formasi pertempuran, dan berlari menuju tembok kota. Itu tampak seperti gelombang mengerikan dan raksasa telah melonjak hebat di lautan api. Mereka bergegas menuju kota Singhi seperti gelombang laut yang kasar. Beberapa prajurit barbar memegang perisai di tangan mereka. Sejumlah besar pasukan pengepungan bergegas di belakang mereka dengan tangga penskalaan. Mereka diikuti oleh banyak pemanah biadab. Langit malam tercabik-cabik oleh suara keras dan nyaring dari bunyi klarion. Beberapa prajurit manusia bergegas keluar dari menara dan menempatkan diri di tembok kota, lebarnya puluhan kilometer. Kemudian, mereka mengangkat busur dan anak panah pada sudut 45 derajat. Mata panah memantulkan sinar cahaya sedingin es. Tiba-tiba, orang-orang barbar melihat beberapa lampu dingin dan mencolok muncul di tembok kota. Mereka tampak seperti naga raksasa. Sisik pada naga ini tampaknya terbalik. Berdengung, suara memekakan telinga terdengar. Beberapa anak panah ditembakkan dari tembok kota dengan suara gemuruh. Panah-panah ini tampak seperti ratusan belalang yang menari di udara. Seluruh langit ditutupi oleh panah-panah ini. Langit digelapkan oleh kehadiran mereka. Suara rengekan meratap tersebar di udara. Hanya beberapa putaran panah ini telah menembaki beberapa tentara barbar di tempat mereka. Namun, orang-orang barbar tidak terpengaruh oleh korban ini. Bahkan, mereka terpancing oleh aroma darah. Mereka mulai mengeluarkan raungan keras seperti binatang buas, tangisan mereka yang menakutkan sangat menggigil. Orang-orang barbar telah kehilangan ribuan prajurit mereka segera. Akhirnya, mereka mulai naik di bawah tembok kota seperti gelombang pasang. Ratusan tangga skala didirikan di dinding. Kemudian, beberapa prajurit barbar mulai memanjat tangga dengan langkah cepat. Mereka membawa senjata mereka di punggung mereka. Beberapa dari mereka adalah totem warriors, mereka gesit seperti kera roh. Mereka bahkan tidak mengambil dukungan tangga penskalaan. Mereka mencapai di atas tembok dengan beberapa gerakan bergelombang. Namun, jumlahnya terbatas. Hanya ada sekitar 100 prajurit totem. Namun, banyak prajurit manusia dan seorang perwira militer hadir di dinding. Jadi, prajurit totem tidak akan selamat jika tentara manusia menyerang mereka dari semua sisi. Mereka akan ditembak jatuh begitu mereka mencapai puncak. Itu adalah jika mereka tidak terbunuh saat memanjat dinding di tempat pertama. Perhatian prajurit penjaga tertuju pada musuh di luar tembok. Namun, sekelompok 300 tentara barbar mendekati gerbang barat dari dalam kota. Siapa itu? Berhenti di sana. Petugas yang berjaga-jaga melambaikan tombak peraknya dan berteriak dengan keras. Beberapa ratus tentara berdiri di belakangnya. Mereka berbalik dan membentuk formasi pertempuran ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka menatap tempat yang jauh dan kabur. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Itu diikuti oleh seberkas cahaya dingin. Cahaya dingin ini menembus kegelapan. Jeritan sengsara meledak. Beberapa prajurit penjaga terbunuh oleh tombak dengan serangkaian suara melengking. Para prajurit ini dengan cepat dibunuh karena mereka tidak memiliki perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Serangan musuh. Perwira militer yang ditugaskan adalah seorang prajurit tingkat menengah Hou Tian. Dia bertanggung jawab atas perlindungan gerbang barat. Dia melambaikan tombaknya dengan keras di udara. Itu membentuk perisai di depan tubuhnya dan mulai mengusir tombak yang ditembakkan padanya. Tubuhnya mulai menggigil marah. Teriakannya yang menusuk telinga tampaknya telah mengguncang seluruh dunia. Tiba-tiba, seorang pria parubaya muncul di depan perwira militer. Wajahnya tampak menyeramkan. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan telapak tangannya ke arahnya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, telapak tangan pria parubaya itu tumbuh lebih besar dan lebih tebal. Kemudian, itu ditutupi dengan bulu coklat tebal. Telapak tangannya segera berubah menjadi cakar beruang raksasa. Dia menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Suara keras terdengar. Sebuah kekuatan yang tidak manusiawi menyembur keluar dari lengannya dan mengenai telapak petugas. Tombak perak petugas itu dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh dampaknya. Sekarang, gerbang kota terbuka untuk serangan yang mudah.
Pria parubaya itu memukul petugas itu dengan cakar lain sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Kakinya jatuh di dada petugas seperti tongkat logam yang berat. Petugas itu dikirim terbang ke udara seperti karung yang compang-camping ketika dadanya ditumbuk dengan kekuatan yang luar biasa. Petugas itu terjatuh dengan keras ke tanah dan berhenti bernapas. Kemudian, 6 atau 7 sosok muncul dari belakang pria parubaya itu dan menghilang di dalam gerbang. Orang-orang ini adalah prajurit totem. Mereka diikuti oleh 300 tentara barbar. Prajurit manusia yang tersisa akhirnya musnah. Beberapa prajurit garnisun di tembok kota telah menyadari keributan pada saat ini. Beberapa pasukan patroli bergegas datang sebagai bala bantuan ketika tentara manusia yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Suara menusuk telinga dari kuku kuda di tanah memenuhi udara. Pria parubaya telah mengantisipasi situasi ini. Setengah dari prajurit barbar membentuk dinding untuk menghentikan bala bantuan saat dia mengangkat tangannya, sementara setengah lainnya bergegas menuju gerbang kota. Pekikan darah yang mengental mengguncang seluruh dunia. Penguatan prajurit manusia lebih banyak daripada orang barbar. Oleh karena itu, orang-orang barbar menderita korban bencana. Bahkan prajurit totem tidak terpengaruh. Namun, mereka membela gerbang kota tanpa rasa takut. Bagaimanapun, mereka telah berjuang sangat keras untuk menduduki tempat itu. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi, itu membuat bulu kuduk manusia merinding. Gerbang kota barat dibuka ke dalam dengan suara gemuruh yang terputus-putus. Tentara barbar tumpah ke dalam gerbang seperti gelombang pasang. Kemudian, ribuan kavaleri elit bergegas keluar dari sisi barbar dan menyerbu ke gerbang lebar seperti badai. Mereka membantai semua prajurit garnisun yang ditempatkan di dekat gerbang. Kemudian, mereka membentuk beberapa kelompok dan menyebar di dalam kota. Orang-orang barbar yang tersisa menurunkan kuda-kuda mereka dan mulai memperebutkan tembok kota. Seluruh kota akhirnya tenggelam dalam kekacauan. Suara tangisan dan tangisan terus-menerus terdengar di tengah suara meriam militer. Terdengar suara riuh yang terus-menerus ketika kam-kam militer di seberang kota jatuh dalam kekacauan. Jalan yang menghubungkan gerbang kota barat dan tempat tinggal Great National Guardian juga diserang. Beberapa mayat manusia, barbar dan kuda berserakan di jalan selebar beberapa meter. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tentara yang mati masih berada di armors mereka. Mayat mereka dalam kondisi yang buruk. Mereka tampak sangat menakutkan. Penduduk asli dapat dengan mudah mengidentifikasi orang-orang ini untuk menjadi penjaga pribadi Guardian Nasional Raya. Bayangan 5 orang bisa dilihat di tengah jalan yang berlumuran darah. Mereka berdiri tak bergerak. Mereka sepertinya sudah menunggu sejak lama. 4 dari mereka sangat tinggi. Mereka dikumpulkan di sekitar seorang pria tua setinggi 8 kaki. Mereka tampak seperti 4 orang dewasa berkumpul di sekitar seorang anak laki-laki dari jauh. Pria tua itu mengenakan baju besi berskala ikan dengan jubah putih. Jubahnya disulam dengan pola naga, itu tersampir di bahunya. Dia memiliki rambut perak dan kulit kemerahan. Dia memegang tongkat emas di tangannya, itu hampir seukuran manusia. Bentuknya seperti setengah bulan. Beratnya lebih dari 100 kg. Dia menatap keempat pria itu dengan mata dinginnya. Tapi, dia tetap diam. Keempat pria itu tampaknya tidak terburu-buru untuk menyerangnya. Pria yang berdiri di sisi timur memiliki tato laba-laba hitam di wajahnya. Matanya tajam dan dingin. Seorang pria dengan wajah jelek berdiri di sisi barat. Dia memiliki sarkoma merah besar di dahinya. Itu hampir seukuran jari. 2 orang lainnya termasuk seorang wanita bertopeng dengan anting-anting emas besar di telinga kirinya, dan seorang pria bermata satu yang tampak ganas. Mereka berdiri di sisi utara dan selatan. Keempat orang ini tampaknya adalah prajurit totem yang paling tangguh di antara orang-orang barbar. Mereka memiliki aura yang sangat mengancam di sekitar mereka. Sudah pasti bahwa mereka telah mewarisi kekuatan prajurit manusia tingkat Xiantian. Tiba-tiba, api di sekitar gerbang barat menjadi lebih intens. Kemudian, serentetan teriakan nyaring terdengar di seluruh kota. Pria tua itu berbalik dan melirik kudanya. Itu terletak di sebelah genangan darah. Rambut peraknya sedikit bergetar. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba, tongkat emasnya mulai menghasilkan suara dengung yang keras. Matanya tampak tajam seperti pisau tajam. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Suara mengerikan ini didengar oleh manusia dan orang-orang barbar di sekitarnya. Chapter 106. Berita mengejutkan menyebar ke tempat-tempat utama kerajaan Daki segera.
Tiga benteng prefektur kerajaan Daki diserang oleh orang-orang barbar secara berurutan. Sebagian besar kota di prefektur ini diserang dan diduduki dalam waktu 3 hari. Selain itu, keberadaan Yutai the Guardian yang Garrisons the Barbarians tidak diketahui. Yutai telah mendedikasikan lebih dari 100 tahun untuk menjaga benteng. Tapi, dia hilang. Pasukan pribadinya, 300 prajurit Houtian, telah sepenuhnya dimusnahkan. Seluruh bangsa terkejut. Raja Kerajaan Daki menganggap masalah ini sangat serius. Karena itu, ia segera mengirim bala bantuan. Dia memerintahkan mereka untuk mencapai 3 benteng prefektur sesegera mungkin. Selain itu, ia mengirim seorang utusan untuk melaporkan para sesepuh dari 3 sekte besar mengenai berita invasi kaum barbar. Di Kerajaan Yan, Sekte Setan Hitam, 13 puncak gunung Black Sekte Setan berdiri kokoh. Setiap puncak lebih tinggi dan lebih berbahaya daripada yang lainnya. Puncak gunung ketiga berdiri tinggi dan tegak, tampaknya melonjak ke langit. Orang tidak bisa melihat ujung atau sudut bagian atas gunung. Namun, puncak gunung ke-13 sangat berbeda. Dulu dikenal karena keramaian dan hiruk-pikuknya. Tapi sekarang, tidak ada bayangan manusia pun yang bisa terlihat di sana. Bahkan tidak ada satupun bangunan di puncak gunung ini. Aula hitam muram berdiri sendirian di puncak, itu menyampaikan perasaan suram dan dingin. Ada cahaya redup di aula. Hanya ada perasaan hampa dan kesepian di samping itu. Seorang pria duduk bersila di tengah aula. Dia mengenakan jubah hitam berbingkai emas. Dia memiliki alis yang tajam, mereka setajam pedang. Tubuhnya memancarkan sinar hitam. Sinar hitam ini terkondensasi pada satu titik, seperti esensi dari api hitam. Api hitam itu tingginya hampir 10 kaki. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, gelang di pergelangan tangan pria itu menyala. Itu mulai memancarkan cincin cahaya hitam pudar. Beberapa karakter pesona kecil mulai bergoyang di dalam lingkaran cahaya, seperti lalat lemah. Mereka melompat-lompat sebentar. Kemudian, mereka membentuk mantra sihir bundar kecil. Kekosongan melintas terbuka di dalam lingkaran sihir, dan selip giok hitam seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Pria parubaya itu membuka matanya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih selip giok hitam. Dia kemudian meletakkannya di dahinya. Alisnya berkerut ke atas saat lapisan cahaya hitam menghilang. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar dari aula. Sebuah aula di puncak gunung yang berdekatan dibuka secara bersamaan. Seorang pria parubaya dengan jenggot hitam panjang dan ekspresi wajah tegas berjalan keluar dari aula. Dia memegang selip giok hitam serupa di tangannya. Puncak gunung pertama tetap tertutup salju setiap saat. Tampaknya hilang di awan berkabut. Angin dingin bersiul sepanjang tahun. Sebuah istana hitam yang megah terletak di tengah-tengah putih yang luas ini, itu tampak memesona. Istana ini dibangun dari batu kristal hitam pekat. Batu itu gelap seperti langit malam. Istana itu dibagi menjadi 3 lapisan. Setiap lapisan menjadi lebih kecil ketika membentang dari bawah ke atas, dan berakhir di puncak. Sebuah bola besar terus diputar di atas lapisan ketiga istana ini. Itu memancarkan sinar hitam terus-menerus dari cahaya. Sebuah bola api gelap yang besar sepertinya menyala di dalamnya. Ini menambahkan aura misterius ke istana. Ada ruang pertemuan di lantai pertama istana. 20 kursi ditempatkan di kedua sisi aula. Kursi-kursi ini ditempati oleh orang-orang, kecuali untuk kursi kehormatan yang ditempatkan di tengah. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk menduduki kursi-kursi ini adalah tuan sekte atau penguasa puncak gunung atau para tetua agung. Shimu telah bertemu beberapa orang yang merupakan bagian dari pertemuan ini, Tulang Harimau, Ningping, dan Jin Xiaochai. Setiap kepribadian hebat dari Black Demon Sect hadir di ruang pertemuan. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi berbeda di wajah mereka. Mereka terus memandang penuh harap ke pintu samping aula. 2 pria parubaya duduk di kedua sisi kursi kehormatan. Salah satunya adalah Master Xie. Shimu telah bertemu dengannya di aula sihir ketika dia terdaftar sebagai penyihir praktisi. Yang lainnya adalah pria berjubah ungu. Jubahnya ditutupi dengan karakter dan pola pesona yang tebal. Mereka memancarkan gelombang kekuatan magis yang samar. Dia mengenakan cincin giok biru besar di ibu jari kanannya. Dia juga memegang tongkat sihir ungu. Tongkat itu terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Kristal ungu tertanam di atas tongkat sihir, sering memancarkan cahaya listrik ungu. Pria itu memiliki alis tajam dan pupil emas.
Dia tampak seperti pria berusia 30 tahun. Pelipisnya agak beruban. Dia sepertinya berada dalam fase transisi dalam hidupnya. Orang-orang di aula tampaknya secara tidak jelas dibagi menjadi dua kelompok dengan dua orang sebagai pemimpin mereka. Aura bermusuhan bisa dirasakan antara kedua belah pihak. Tiba-tiba, bayangan seseorang melintas melalui pintu samping. Itu adalah pria tua berjubah hitam. Pria tua itu memiliki sosok kurus dan kecil. Wajahnya tampak layu. Tidak ada desain dekoratif pada jubah hitamnya. Itu tampak sederhana dan polos. Dia memiliki aura tenang di sekitarnya. Dia tidak memiliki fitur luar biasa yang dapat membuatnya terlihat seperti kepribadian yang penting. Namun, semua orang berdiri dengan hormat begitu dia memasuki aula. Kepala Saint Kuozhang, semua orang membungkuk dan menyambutnya dengan hormat. Situasi saat ini sangat kritis. Jadi, kalian tidak harus patuh pada sopan santun biasa. Duduklah. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan ringan. Dia kemudian duduk di kursi utama. Semua orang patuh dan duduk. Perlombaan biadab telah melancarkan invasi besar-besaran pada kita. Mereka telah menangkap 3 benteng prefektur dari kerajaan Daqi dalam kurun waktu singkat. Keberadaan Yutai tidak pasti. Situasinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Segalanya tampak mengarah ke bencana. Lelaki tua berjubah hitam itu langsung menuju ke titik utama. Dia tidak bertele-tele bahkan untuk sesaat. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Xie muda, kamu bertanggung jawab atas mantra sihir komunikatif yang menghubungkan sekte kita dengan dunia luar. Jadi, apakah Anda punya pembaruan? Bagaimana situasi saat ini dalam pertempuran? Tindakan apa yang telah dilakukan sekte-sekte lain dari kerajaan Daqi? Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke arah Xie Xingnanzi dan bertanya. Great Head Saint, banyak mata-mata dari sekte kita telah ditempatkan di lokasi yang berbeda di 3 prefektur benteng. Namun, saya tidak punya berita khusus untuk disampaikan untuk saat ini. Tapi, saya telah diberitahu bahwa 3 sekte besar kerajaan Daqi telah mengirim beberapa murid ke benteng. Kerajaan Daqi juga telah mengirim 300.000 tentara. Mereka telah dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok-kelompok ini telah dikirim secara terpisah untuk memperkuat 3 prefektur benteng. Xie Xingnanzi menegakkan punggungnya dan menjawab dengan tangan ditangkupkan dalam penghormatan. Saya telah menghubungi 3 sekte kerajaan Daqi. Mereka akan mengirimi kami pesan jika mereka mendapatkan informasi yang relevan, Xie Xingnanzi menambahkan setelah jeda. Saudara senior Xie, situasi saat ini sangat keterlaluan dan mengkhawatirkan. Bagaimana Anda bisa mendiskusikan masalah penting dengan sekte lain sendiri? Anda harus berkonsultasi dengan Kepala Saint dan Tetua Agung. Hanya dengan demikian Anda harus mengambil langkah yang diinginkan. Saya pikir Anda telah melampaui wewenang Anda dan membuat keputusan gegabah. Pria dengan alis yang tajam menyatakan ketidaksetujuannya. Situasi ini sangat serius. Jadi, saya mengambil langkah ini sendiri. Saya benar-benar telah melampaui otoritas saya. Saya siap dihukum oleh Kepala Saint. Wajah Tuan Xie tidak berubah. Dia membungkuk kepada penatua berjubah hitam dan berbicara. Tidak ada salahnya dilakukan. Situasi saat ini sangat kritis. Saya tidak berpikir Yang Xie telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sesepuh berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan menjawab. Tuan Xie mengangguk dan menyatakan terima kasihnya. Sinar jahat melintas di mata pria itu dengan alis yang tajam. Dia mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sejauh yang aku tahu, orang barbar telah meluncurkan invasi ini dalam skala besar. Mereka bertindak cukup cepat. Tindakan seperti itu dari pihak mereka belum terlihat dalam 100 tahun terakhir. Tujuan utama invasi mereka masih belum jelas. Anda orang adalah tulang punggung sekte kami. Jadi, saya ingin tahu pendapat Anda tentang masalah ini. Penatua berjubah hitam memandang orang-orang dan bertanya. Great Head Saint, 7 sekte dari 3 kerajaan telah mencapai kesepakatan. Menurutnya, ke-7 sekte harus bersatu jika orang barbar menyerang bagian dari ketiga kerajaan. Menurut pendapat saya, kita harus bertemu kepala suci dari sekte lain sesegera mungkin, sehingga kekuatan terkonsentrasi dari semua 7 sekte dapat bergegas ke Daqi Kingdom. Kemudian, kita mungkin berhasil memukul mundur invasi ini. Xie Xingnanzi berbicara dengan nada tegas. 7 atau 8 orang berdebat, dan menyatakan persetujuan mereka. Mereka adalah tuan rumah gunung, atau para penatua sekte. Kepala Saint Black Sekte Setan perlahan mengangguk.
dia tampaknya telah menyetujui sudut pandang Xie Xingnanzi. Kepala Saint, meskipun ada kesepakatan di antara 7 sekte besar, saya pikir kita tidak seharusnya mengirim bala bantuan ke kerajaan Daqi. Pria dengan alis yang tajam berbicara. Orang-orang di aula mulai meliriknya begitu mereka mendengar kata-kata ini. Kulit Xie Xingnanzi berubah suram. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika kepala orang suci mengangkat tangannya dan menghentikannya. Feng Muda, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Anda dapat berbicara dalam pikiran Anda dan menguraikan, kata sesepuh berjubah hitam itu. Seperti yang telah diamati oleh kepala besar Saint, tujuan invasi orang barbar masih belum diketahui. Jadi, mereka mungkin bertujuan untuk merebut lebih banyak sumber daya dan orang. Maksud saya, kita tidak seharusnya memberikan dukungan. Tapi, sebaiknya kita tetap tenang dan menonton sedikit lebih lama. Biarkan 3 sekte besar kerajaan Daqi berurusan dengan orang barbar untuk saat ini. Kita bisa mencoba menilai situasinya untuk sementara waktu. Pria dengan alis tajam dan murid emas berkata sambil mencibir. Kepala besar orang suci harus mengingat kejadian yang terjadi 5 tahun lalu. Barbar telah menginvasi prefektur Shangqi dari kerajaan Yan kita. Mereka telah memusnahkan beberapa kota dalam beberapa hari. Kemudian, kami, Sekte Setan Hitam, telah bersekutu dengan Sekte Angin dan Api untuk menyapu mereka keluar dari wilayah kami. Tapi, 3 sekte kerajaan Daqi belum mengirim banyak orang untuk mendukung kami. Kata pria emas murid itu dengan suara dingin. Seluruh aula menjadi sunyi ketika mereka mendengar ini. Beberapa orang mengangguk mendukungnya. Kepala Saint mengelus jari-jarinya di pegangan kursinya beberapa kali. Dia tanpa ekspresi. Dia juga tampaknya dibujuk oleh sudut pandang pria emas murid itu. Kepala Saint, itu adalah invasi suku kecil. Selain itu, kami 2 sekte mampu menghancurkan mereka tanpa kesulitan. Tetapi, invasi saat ini sama sekali berbeda. Itu tidak bisa dibandingkan dengan invasi yang terjadi 5 tahun lalu. Orang-orang barbar telah meluncurkan serangan mereka dengan sangat cerdik dan kuat kali ini. Mereka mungkin telah merencanakan seluruh serangan sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan berhasil menaklukkan kota Xinghe dalam 1 malam. Jika kita 7 sekte terus bersekongkol melawan satu sama lain pada saat yang menakjubkan, maka kita mungkin menderita konsekuensi serius. Kita bahkan bisa dikalahkan oleh orang-orang barbar. Kalau begitu, sudah terlambat bagi kita untuk bertobat. Kulit Xie Xingnanzi berubah. Dia berdiri dan mengemukakan pendapatnya. Pria dengan alis yang tajam juga berdiri untuk mengekspresikan dirinya ketika dia mendengar pidato yang fasih ini. Para elit dari Black Demon Sect telah dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Xie Xingnanzi, dan yang lainnya oleh Feng Kongzi, pria dengan alis yang tajam. Ketidaksepakatan bilateral dan permusuhan mulai menumpuk saat pertemuan berlangsung. Persaingan mereka terkenal di sekte. Ya, kalian berdua tidak perlu bertengkar di titik ini. Mari kita dengar apa yang dikatakan orang lain. Kepala Saint mengayunkan tangannya dan berkata. Xie Xingnanzi dan Feng Kongzi saling melirik dan mendengus. Kemudian, mereka kembali ke tempat duduk mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar aula. Seorang pria berjubah hitam setengah baya memasuki aula dengan langkah besar. Dia tampak cemas. Dia berkata dengan suara nyaring, ada berita buruk. Tetua besar Sekte Penyu Hitam, Sekte Api Cerah, dan Gong Sun Yu dari Sekte Tianyin telah bertemu dengan kecelakaan. Ada apa? Berbicara perlahan. Kepala Saint terkejut. Dia berdiri dan berkata, orang lain juga disambar petir. Yang mulia, para tetua terhormat dan tuan rumah puncak, saya baru saja menerima pesan. Prajurit terkuat dari ras barbar Mangshang membunuh penatua Huo Yao ketika dia berlatih di area terbatas di sekte. Penatua Gong Sun Yu disergap pada hari yang sama oleh beberapa pejuang barbar yang hebat dari kelas bumi ketika dia berjalan-jalan di luar sekte. Dia berhasil kembali ke sekte meskipun dia terluka parah dalam serangan ini. Luka-lukanya parah, dia mungkin tidak akan pulih untuk waktu yang lama. Pria itu berbicara dengan suara bergetar. Orang-orang tercengang dan kaget ketika mereka mendengar ini. Corak kepala Saint dari Black Demon Sect berubah. Dia perlahan duduk. Apakah ini benar? Xie Xingnanzi bertanya dengan suara dingin. Saya menerima pesan-pesan ini dari mata-mata yang telah kami tanam di Sekte Penyu Hitam dan Sekte Tianyin. Mereka mengirim pesan pada saat bersamaan. Jadi, tidak ada kesalahan, jawab pria berjubah hitam itu setelah ragu sesaat.
Kepala Saint melambaikan tangannya sebagai isyarat agar pria parubaya itu meninggalkan aula. Ekspresi wajah semua orang berubah tidak sedap dipandang. Orang-orang yang mendukung Feng Kongzi mengenakan wajah cemberut. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi malu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.